أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu billah, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada perintah Allah, beriman bih, qumu bima yaqtadihil iman, tegakkanlah kandungan-kandungan konsekuensi keimanan, yaitu dengan bertakwa kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan menghindari apa yang dilarang oleh Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur di dalam ucapan mereka, perbuatan mereka, wa ahwalihim, keadaan mereka. Alladzina aqwaluhum sidqun, ucapan-ucapan mereka jujur, amalan-amalan mereka jujur, keadaan mereka jujur. La takunu illa sidqan khaliyatun minal kasal wal futur. Seluruhnya tidak boleh kecuali jujur yang kosong dari kemalasan dan futur. Artinya tidak ada malas-malas lagi dan tidak ada futur-futur lagi. Salimatun minal maqasid sayyi'ah, yang selamat dari maksud tujuan yang jelek, yang buruk. Mustamilatun 'alal ikhlas wan niyyah as-salihah, yang terkandung di dalamnya keikhlasan, niat yang baik. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran akan menggiring seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan akan menggiring seseorang kepada surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza yauma yanfa'us shadiqina sidquhum." Pada hari inilah, yakni hari kiamat, tidak ada seorang pun yang bermanfaat kecuali kejujurannya, orang-orang yang jujur dengan kejujurannya. Ayat ini turun terhadap 3 orang para sahabat. Siapa yang tahu? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi'ah. Mereka seluruhnya orang-orang Ansar. Ansar itu apa? Orang-orang penduduk Madinah. Nah, maka Allah terima taubatnya. Nah, sampai Ka'ab bin Malik ketika diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Nah, siapa namanya? Habir. 3 para sahabat namanya siapa? Hamzah,
Murarah bin Rabi'ah. Bayu. Kedengeran nama Abdurrahman? Enggak kedengeran Bayu. Murarah bin Rabi'ah, Hilal bin Umayyah. Jamil. Ahmad. Ka'ab bin Malik, Murarah ibn Rabi'ah, Hilal bin Umayyah. Semua singkatannya dengan kalimat Mekkah. Mekkah itu mimnya apa? Mimnya apa? Murarah bin Rabi'ah. Makkah. Kafnya apa? Ka'ab bin Malik. Haknya apa? Hilal bin Umayyah. Itu singkatannya. Ya. Ingat kalimat itu. Mim, kaf, dan ha. Makkah. Mimnya apa? Murarah bin Rabi'ah. Kafnya apa? Ka'ab bin Malik. Wal ha. Hanya apa? Hilal bin Umayyah bukan Ubaidah. Kemana di mana? Umayyah bukan Ubaidah. Ubaidah beda lagi. Ada. Nah, belum ngopi ya. Masih subuh. Kata Imam Katsir rahimahullah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada 3 orang para sahabat yang mulia ini dari kesempitan, dihajar sampai 50 hari. Ini ada sebabnya. Tidak ikut perang Tabuk. Masalah agama dan jujur mereka, kuat dan tahan. Nah, ada lagi seseorang yang menghajar kawannya, masalah pribadi. Nah, selama sekian tahun. Nah, ini kalau masalah pribadi ya 3 hari. 3 hari ya sudah selesai. Dalilnya apa? Amidafa. Ajar-ajar masalah pribadi 3 hari sudah cukup. La yahillu limri'in ayyahjura akhahul muslim fawqa 3 layalin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya. Nah, lebih dari 3 hari. 3 hari bas cukup. Untuk apa? Masalah-masalah mungkin pribadi atau yang semisal. Adapun ahlul bidah itu pun ilal abad, kata para ulama, menghajar ahlul bidah sampai ilal abad, sampai mereka bertaubat. Tapi ada kalam nafis, ada kalam yang bagus dari Syekh Ubaid rahimahullah, masalah hajar ahlul bidah.
ketika di situ ada maslahat, silahkan antum rujuk, antum cek lagi kalamnya Syekh Ubaid. Ya, ketika di situ ada maslahat menghajar ahlul bidah. Ya, karena intinya adalah maslahat. Di situ ada perbaikan, berubah tidak, perbaikan tidak. Itu ucapan dari Syekh Ubaid. Silahkan dilihat, dirujuk lagi. Nah, dan itu penting supaya faham bagaimana para ulama membimbing masalah hal ini. Tapi kembali lagi bahwasanya 3 para sahabat yang mulia ini dihajar, disikapi oleh para sahabat atas perintah Allah dan Rasulnya tentunya selama 50 hari. Sudah sempit hatinya, bumi pun sempit, padahal luas. Wasaddadat alaihim al-masalik wal madahib wa la yahtadun wa ma yasna'un fasabaru li amrillah. Mereka sabar terhadap perintah Allah. Istakanu li amrillah, merasa tenang terhadap ketentuan Allah. Sabatu hatta farajallahu anhum bisabab sidqihim Rasulullah SAW fi takhallufihim. Ini bisa diberikan jalan keluar karena sebab apa? Kejujuran. Ya mungkin ketika itu pahit selama 50 hari. Nah, ya. Wa kana fi ghairi uzur. 3 orang ini uzurnya tidak diterima oleh Rasulullah SAW. Fa'uqibu ala dzalik hadhihi al-muddah thumma taba Allah 'alaihim. Mereka dihajar selama 50 hari, kemudian Allah terima taubatnya. Wa kana 'aqibatu sidqihim khairan lahu wa taubatan lahum, taubatan 'alaihim. Wa lihadza qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Dan Imam Al-Katsir rahimahullah, usduqu walzamu as-sidqa. Jujurlah kalian dan terus menerus di atas kejujuran. Takunu ma'ahli wa tanju minal mahalik. Bersamalah dengan orang-orang yang jujur, yang selamat dari kebinasaan. Wa yaj'alakum harajan min umurikum wa makhraja. Sehingga Allah jadikan, Allah berikan jalan keluar bagi kita, bagi kalian. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Idza aradta an takuna ma'as shadiqin," apabila engkau ingin bersama orang-orang yang jujur, fa'alaika bizuhud bid dunya. Hendaknya kalian zuhud di dunia. Wal kaf an ahli millah, dan menahan, tidak boleh mencela orang-orang yang berpegang teguh di atas agama. Zuhud di dunia disebutkan oleh Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Zuhud bukan sekedar menolak dunia, tetapi hatinya ambisi dunia banyak. Bukan, tetapi zuhud di dunia adalah, nah, walaupun dunia ada datang kepada dirinya, tetapi di dalam hatinya, nah, hanya sementara saja. Tidak butuh dalam artian tidak terlalu menghambakan terhadap dunia yang di dalam hatinya. Barometernya adalah apa yang ada di dalam hati seseorang. Nah, artinya apa? Ketika seseorang ambisi dunianya di dalam hatinya besar, walaupun di tangannya
Nah, pada dirinya dia terlihat tidak mau, tapi hatinya ambisi besar, makanya tidak zuhud. Ya, tidak zuhud. Misalkan bajunya compang-camping, nggak punya kendaraan, tapi ambisi di dalam hatinya menghambakan dunia, ada hubbu dunia. Walaupun nampaknya bajunya compang-camping, ya, karena apa yang di dalam hatinya. Ini semana dengan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Bihadzal makna, semana dengan itu. Ya, bukan zuhud itu barometernya seolah-olah apa yang ada di tangannya, tidak. Ya. Nah, adapun sebaliknya misalkan dia kaya raya dan lain sebagainya, dia gunakan hanya untuk akhirat, untuk kepentingan Islam, kepentingan kaum muslimin, dia pun menyadari bahwasanya dunia akan hancur binasa. Dia gunakan hartanya hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah. Ya. Maka ada zuhud, ini zuhud. Nah, itu semana dengan apa yang diucapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Artinya dilihat hatinya. Berapa banyak orang yang bajunya compang-camping tetapi di dalam hatinya ambisi dunia sangat besar, cinta terhadap dunia amat besar. Waliyadzubillah. Nah, Allahul musta'an. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam.